Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Enrico Ardian dengan NIM 67 2022 038. Di sini saya diberi tugas untuk membuat program yang dimana ada tiga menu. Yang pertama ada permainan batu gunting kertas, yang kedua ada tebak angka, yang ketiga keluar dari program. Dari yang ditugaskan ini kita disuruh membuat batu gunting kertas yang dimana kita bermain dengan komputer. Jadi kita memasukkan nanti ada tiga pilihan, yaitu batu gunting kertas. Itu nanti kita kayak misalkan input satu gunting, dan komputer tuh memilih acak secara random antara memilih kertas atau batu, sehingga eh antara memilih kertas, batu, atau gunting, antara ketiga itu. Jadi kita bisa menerima output kita menang, seri, atau komputer menang. Yang kedua itu tebak angka. Jadi kita harus menebak terus menerus angka secara random dari 1 sampai 100 yang sudah diacak oleh komputer. Nanti kita kayak semisal tebak harus 72 atau 52, itu tuh kita benar-benar harus nebak sampai kita ketemu dengan angka tersebut. Dan nanti ada output hasil kita percobaan berapa kali. Yang ketiga itu ya keluar dari program. Jadi ya gitu doang sih, keluar doang, gitu aja sih. Udah ya mas, sampai sini doang, nggak bercanda. Kita kita coba run, kita coba run, run Java, anjay Java. Kita coba batu gunting kertas, kita pakai gunting. Kita menang. Nah, di sini karena ditugaskan untuk memberi opsi bermain lagi, itu pakai yes atau no. eh, saya juga menggunakan. Jadi kita kalau mau main lagi pencet Y. Nah, itu kita coba masukin 2. Nah, kita menang lagi. Coba kita main lagi. Tetapi kali ini eh, kita coba tidak menggunakan tiga angka tersebut. Kita coba masukkan huruf B. Nah, invalid. Kita harus pakai yang dari tiga angka tersebut, 1, 2, 3. Coba kita masukkan batu, seri. Nah, komputer juga bisa seri dengan permainan kita. Kalau sudah tidak ingin bermain lagi, kita tinggal pencet N. Itu nanti bakalan ke menu utama lagi. Nah, setelah itu kita coba tebak angka, bermain tebak angka ya guys. Nah, kita harus memasukkan angka dari 1 sampai 100. Coba kita masukkan 60. Ternyata terlalu rendah. Kita masukkan 80. Terlalu tinggi. Berarti antara 60 sampai 80. 70. Terlalu rendah. Berarti 70 sampai 80. 75 terlalu rendah. Kita buletin 77. Terlalu rendah. Berarti 78. Nah, nanti akan ada outputnya yang dimana kita berhasil menebak dalam beberapa kali percobaan gitu, atau beberapa kali tebakan. Nah, seperti itu. Karena ini terlalu susah untuk memainkan, karena ini tebak-tebakan ya. Pertama kali saya coba itu sampai 12 atau 10. Nah, jadi ini nggak usah diulang. Jadi ini kita pencet N aja. Nah, semisal kalau di menu ini kita juga pencet gimana ya, kita masukkan huruf. Karena itu kan ada tiga pilihan, 1, 2, 3. Kita coba masukkan huruf B untuk Chris. Nah, input tidak valid. Jadi jangan masukkan huruf, kita harus masukkan angka 1 sampai 3. Oke, kita masukkan angka 3 karena kita mau keluar. Udah, oke, jadi keluar ini. Udah keluar. Kita close saja. Nah, sekarang saya bakal jelasin bagian codingannya, yang dimana aku menggunakan import Java util input mismatch exception. Itu tuh supaya kalau kita menangani error input, kan kita kan pengennya inputnya 1, 2, 3. Nah, supaya kalau user
itu memasukkan inputan kayak huruf atau angka yang tidak terdeteksi dari program yang kita buat, itu tuh bakalan uh, ditanganin kayak kayak di apa ya, kayak dimasukkan ke angka yang kita nggak mau gitu loh, jadi nggak terdeteksi. Nah, selanjutnya import Java Util Random. Itu tuh buat apa sih? Aku pakai itu supaya kita bisa menghasilkan nilai yang acak. Kayak tadi batu gunting kertas dan tebak angka kan kita itu serba acak dari komputernya. Kita harus nebak, dan yang untuk tebak angka kan kita harus nebak dari angka yang diberikan oleh komputernya. Untuk bantu gunting kertas itu bener-bener kita kayak main bersama komputer, kita nyebut gunting, komputer bisa gunting batu atau kertas seperti itu. Selanjutnya ada import Java Util Scanner. Itu tuh buat apa? Itu tuh buat menerima input dari pengguna, jadi kayak nge-scan ininya, nge-scan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang buat menunya kita masuk ke menunya. Kita masuk ke yang pertama ini ada scanner sama dengan new scanner. Itu tuh buat apa sih? Itu tuh membuat objek, jadi kita menerima input dari terminal tersebut, jadi kita nanti biar bisa ngeprint atau nge-scan yang 1 2 3 itu dari menu itu. Nah begitu. Terus kita pakai int choice, itu di bawah int choice itu tuh supaya kita dapat menyimpan pilihan yang kita pilih. Dan kenapa pakai boolean valid input false, itu tuh supaya kalau kita ya tadi proteksi, supaya kalau tidak di satu gimana ya, tidak inputannya nggak bener lah, nggak valid, itu tuh kita bisa diperiksa pakai itu, pakai boolean valid input. Nah di sini ada codingan yang dimana supaya mendeteksi gimana sih kalau validnya input tuh true tuh gimana. Jadi di sini aku bikin programnya tuh kayak kita tuh dikasih pilihan 1 sampai 3. Kita masukkan 1 sampai 3. Jika ada huruf atau angka yang muncul itu bakalan masuk ke valid input false. Nah, aku di sini juga pakai try catch supaya yang tadi untuk menangani kesalahan lah. Misalkan kayak memasukkan input yang tidak valid. Kan yang kita harapkan kan juga angka. Jadi kayak huruf gitu bakalan tidak bisa. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke switch choice. Switch choice. Kita sorry. Maaf guys, pilek guys. Nah, ini kita pakai switch choice. Kenapa kita pakai switch choice? Supaya kita bisa nge-choice dia anjay enggak. Supaya kita bisa ya kayak milih. Kita kan tadi ada 3 case atau 3 menu. Yang pertama bermain batu gunting kertas, yang kedua nebak angka, yang ketiga keluar dari program. Jadi yang case yang pertama ya, yang ya tentu play rock paper scissors namanya. Kenapa kita dikasih scanner? Ya supaya bisa nge-scan. Ya dong bisa nge-scan dong. Ya begitulah. Terus kita lanjut ke bawahnya. Ini bagian codingan di batu gunting kertas. Ini sama, kita pakai choices tadi. Bedanya ini ada random sama dengan new random. Itu buat apa sih? Itu digunakan untuk kita menentukan pilihan komputer secara acak yang tadi aku bilang. Kayak kita milih ini, komputer juga bisa milih ini atau yang lain gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk ke bagian ini. For-nya ini tuh INTI sama dengan 0. INTI sama dengan 0,
I kurang dari choice length itu panjangnya ini. Jadi kita ngerit batu kertas gunting ini tadi I plus plus, terus kita ngeprint I plus 1 karena kita di sini diketahui I nya tuh 0, terus kita panggil pakai choices yang ini. Setelah itu ini kita masuk mengeluarkan kayak kita mau milih 1, 2, 3 yang isinya batu gunting kertas gitu. Nah kita kan ada batu gunting kertas, jadi kita harus user choice itu bisa milih dari 1 sampai 3. Kalau lebih itu nanti bakalan ngeprint ini, atau kalau pakai huruf bakalan juga ngeprint ini. Setelah itu kita masuk ke dalam gimana ya, kayak nentuin pemenang lah dibilangnya begitu. Jadi ini tuh gunanya codingan ini itu tuh buat kayak komputer milih program yang batu gunting kertas tadi tuh secara acak atau random, istilahnya gitu. Untuk yang ini tuh untuk gimana ya, untuk kayak kita menentukan pemenang lah. Kayak kan yang pertama tadi kan kayak bentar, sorry lupa, batu kertas gunting. Oke, batu kertas gunting, jika kita memilih 1 dan komputer memilih 3 itu kita menang kan, batu sama tadi apa, gunting. Nah batu sama gunting kan pasti menangan batu. Begitu juga untuk yang 2 lawan 1 pasti kan apa tadi, kertas lawan batu itu kan menangnya kertas. Sama yang ketiga gunting lawan kertas pasti menang ke yang kertas, menang yang gunting, bego banget. Nah jika jika tidak termasuk yang kita input ini, pasti nanti keluarnya komputer yang menang. Tapi jika kalau memang user choice sama komputer choice-nya itu sama, itu nanti kita diberi inputan yang tadi, yang seri tadi. Nah di sini ada ditanya untuk play again yang tadi, yang Y atau N, nanti itu ada di bawah codingannya. Setelah itu yang ini masuknya yang tebak angka tadi. Aduh, ditelepon sebentar guys. Oke lanjut, maaf karena tadi ditelepon. Jadi ini kita masuk ke guess number atau tebak angka. Di tebak angka ini kita juga tadi pakai random new random. Itu buat apa? Supaya kita disuruh menebak angka dari 1 sampai 100 yang dihasilkan acak dari komputernya lah gitu. Nah ini nih yang tadi aku bilang 1 sampai 100. Jadi kita ada 100 angka. Kenapa plus 1? Karena dimulai dari 0. Nah ini kita print tebak angka antara 1 sampai 100. Terus kita ini masukkan tebakan. Terus kita masuk ke kayak sistemnya lah. Kayak jika kita harus nebak 1 sampai 100, jika lebih besar itu lebih rendah dari harus yang kita tebak itu nanti masuknya terlalu rendah. Nah kalau lebih besar itu nanti terlalu tinggi. Nah tapi jika kalau benar itu tuh nanti masuknya berhasil atau menang. Nah ini juga dikasih proteksi supaya kalau kita kayak ngisinya huruf itu bakalan, atau angka yang lebih itu bakalan tidak bisa atau tidak terregister. Ini juga kita kasih play again supaya ngasih choice untuk bermain lagi atau tidak.
Selanjutnya ini ada yang aku bilang tadi, yang ask play again. Itu tuh di codingan ini untuk gimana kita menawari pemain atau user supaya mereka ingin bermain lagi atau tidak, dengan cara jika kita ngerespon pakai Y, itu tuh bakalan ngulang ke awal permainan atau awal menu yang pengen kita ulang. Jika tidak, ini tuh nanti kita bakalan return atau kita bakalan pindah ke bagian menu utama. Setelah itu, jika kita menginput yang bukan dari Y atau N, itu nanti kita tidak valid, inputan tidak valid, terus kita masukin lagi Y atau N lagi, seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.